Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rahmat Saputra dengan NIM 22051766004. Saya Nurlaila Komariah dengan NIM 02. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Setianingsih dengan NIM 23051760004. Perkenalkan, saya Rido Marifan dengan NIM 14. Baik, perkenalkan nama saya Aulia Nur Afifa dengan NIM 23051766016. Perkenalkan, nama saya Maruto Nugroho dengan NIM 19. Perkenalkan, nama saya Imadi Arya dengan NIM 27. Saya Nabila Safitri dengan NIM 32. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilal Abqari dengan NIM 33. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian podcast dan pengertian channel TV. Yang pertama, pengertian podcast. Podcast adalah serangkaian berkas audio digital yang diunggah melalui internet dan dapat diunduh atau didengarkan sesuai permintaan kapan saja. Berbeda dengan radio, podcast menawarkan fleksibilitas waktu, topik yang spesifik, dan konten yang beragam, mulai dari obrolan, cerita fiksi, dokumenter, hingga ke pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian channel TV. Stasiun penyiaran yang mengirimkan konten audiovisual ke perangkat televisi melalui frekuensi radio, satelit, atau kabel. Singkatnya, channel TV adalah wadah atau jalur khusus bagi sebuah media seperti Trans7 untuk menayangkan program-programnya kepada penonton secara luas. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang channel YouTube podcast, yaitu Nadia Omara. Siapa sih itu Nadia Omara? Jadi Nadia Omara adalah YouTuber horor yang bisa kita samakan seperti Ewi SD maupun Evi Judge. Nah, di Nadia Omara ini dia sering membahas tentang horor, sejarah kriminal, dan juga kisah-kisah religi. Jadi pembawaan Nadia Omara sendiri ini bisa dibilang santai dan juga dapat lebih mudah kita mengerti karena dia menganggap audiensnya itu sebagai teman ngobrol. Jadi dia menganggap kita sebagai audiens teman ngobrolnya dia. Jadi kita sebagai audiens juga merasa oh orang ini ngobrol dengan kita. Jadi bisa lebih teratur dalam penyampaian bahasanya. Jadi jelas dan teratur. Jadi kita sebagai penonton itu bisa mengikuti ceritanya dengan nyaman. Selanjutnya kita akan membahas tentang channel televisi Trans7. Siapa sih yang nggak kenal Trans7? Jadi Trans7 itu adalah stasiun televisi nasional yang di bawah naungan Transmedia. Nah, kita mungkin sering mengenal Trans7 ini dengan channel atau acara-acara televisinya yang edukatif dan juga hiburan, menghibur kita dan juga pertualangan. Apa sih contohnya misalnya kita dulu suka nonton On The Spot. On The Spot kan memberikan kita fakta-fakta yang menarik. Jadi kita bisa lebih teredukasi dengan acara-acara yang ada di On The Spot. Dan juga kita juga mengenal laptop si Unyil. Nah itu kita juga belajar, banyak edukatif yang kita pelajari dan juga petualangan itu ada seperti si Bolang. Jadi kita lebih mengenal dari suku-suku ini, kenapa, bagaimana ini, bagaimana bertualang dan lain-lain. Dan juga tontonan seperti MotoGP yang biasanya ada saat malam hari. Jadi itulah Trans7, yaitu channel TV yang berfokus pada edukasi, petualangan, dan juga hiburan keluarga. Baik, selanjutnya di sini ada ragam tayangan podcast dan program TV. Yang dimana podcast adalah tayangan berbentuk audio atau video yang disajikan melalui internet dan dapat didengarkan atau ditonton kapan saja sesuai keinginan pendengar. Isinya biasanya berupa obrolan atau talk show, cerita, edukasi, motivasi, komedi, hingga berita, dengan konsep yang lebih santai dan fleksibel. Lalu, untuk program TV adalah tayangan audio visual yang disiarkan melalui televisi dengan jadwal tertentu dan ditunjukkan untuk khalayak luas. Jenisnya beragam, seperti berita, drama, reality show, variety show, olahraga, dan dokumenter dengan format yang lebih terstruktur dan mengikuti aturan penyiaran. Podcast dan program TV ini sama-sama menjadi media penyampai informasi dan hiburan kepada masyarakat. Tetapi,
Podcast biasanya disajikan dalam bentuk audio atau video yang dapat diakses kapan saja melalui internet dengan pembahasan yang lebih fleksibel, santai, dan mendalam. Sedangkan program TV disiarkan melalui televisi pada waktu yang telah dijadwalkan, memiliki format yang lebih terstruktur, serta mengikuti ketentuan dan standar penyiaran untuk khalayak luas. Selanjutnya di sini jenis tayangan channel Nadia Oomara. Yang pertama ada kisah horor Wawa atau KWH, yang dimana playlist ini berisi tentang cerita-cerita horor nyata atau pengalaman mistis yang dikirim oleh penonton atau yang bisa disebut UWA, dibawakan dengan gaya khas Nadia yang ekspresif dan menghibur. Lalu yang kedua ada horror story atau bukan KWH, yang dimana playlist ini berisi kisah-kisah horor lain di luar segmen KWH seperti misteri supranatural dan kejadian aneh dari berbagai sumber. Lalu ada crime story, yang dimana playlist ini tentang kasus kriminal, misteri kejahatan, dan cerita-cerita nyata soal kriminalitas dan kematian yang dibahas secara naratif. Lalu yang keempat ada biografi, yang dimana playlist ini yang menampilkan kisah hidup tokoh-tokoh terkenal atau berpengaruh, lengkap dengan latar belakang dan perjalanan hidupnya. Yang kelima ada histori atau sejarah, yang dimana berisi cerita sejarah menarik dari berbagai tempat, peristiwa, dan tokoh zaman dulu yang dikemas sebagai narasi. Lalu yang keenam ada konspirasi musisi, yang dimana playlist ini membahas cerita-cerita teoritis, misteri, atau spekulasi yang terkait dengan musisi atau dunia musik. Lalu yang ketujuh ada Unsolved, di mana playlist ini fokus pada misteri atau kasus tak terpecahkan yang masih membuat penasaran banyak orang. Yang kedelapan, di mana ada kisah para nabi dan sahabat. Playlist ini berisi kisah-kisah dari tradisi Islam tentang nabi dan sahabat yang disampaikan secara naratif. Lalu yang terakhir ada Marathon Yok, yang dimana playlist ini berisi kemungkinan besar yaitu koleksi video maraton atau penuh dari serial tertentu yang bisa ditonton berturut-turut, atau nama playlist yang cukup khas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada slide ini saya akan menjelaskan jenis tayangan pada channel Trans 7. Yang pertama di sini ada documentary and adventure. Di sini menayangkan eksplorasi alam, budaya, dan kehidupan masyarakat yang dapat menambah wawasan bagi para penonton. Contohnya itu seperti Jejak Petualang. Selanjutnya ada Hard News and TV Magazine. Ini tuh berisi berita aktual dan liputan informatif sebuah peristiwa secara jelas dan mendalam. Contohnya itu seperti Redaksi. Selanjutnya ada Reality Show and Talk Show. Ini menampilkan aktivitas nyata dan wawancara narasumber mengenai isu yang menarik. Contohnya itu seperti Lapor Pak. Selanjutnya ada Like Entertainment and Variety Show. Ini adalah hiburan ringan berupa komedi, musik, permainan, dan interaksi bintang tamu. Contohnya itu seperti Opera Van Java. Dan yang terakhir di sini ada Sport Match and Highlights. Di sini tuh ya menayangkan siaran pertandingan langsung maupun rangkuman olahraga. Contohnya itu seperti MotoGP. Nah, melalui ragam tayangan tersebut, Trans 7 dapat menyajikan program yang informatif, edukatif, tapi tetap menghibur bagi kalangan penonton. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, oke, selanjutnya di sini ada kelebihan dari channel Nadia Oomara. Nah, yang pertama itu ada storytelling yang menarik dan runtut, kemampuan bercerita yang jelas, struktur, dan mampu membangun suasana. Jadi tuh kayak pendengar ini dapat mengikuti alur cerita dengan mudah tanpa merasa bingung. Lalu yang kedua itu ada memiliki ciri khas yang kuat. Gaya bicara dan sapaan khas yang digunakan menjadi identitas tersendiri. Hal ini yang membuat konten Nadia Oomara ini lebih mudah dikenali dan berbeda dari kreator lain. Nah, lalu yang terakhir itu ada membangun kedekatan dengan audiens. Jadi Nadia Oomara ini memiliki cara penyampaian yang komunikatif yang membuat audiens itu merasa dilibatkan. Nah, kedekatan ini membantu membentuk komunitas penonton yang loyal. Lalu ada kekurangan channel Nadia Oomara.
Yang pertama itu ada variasi tema terbatas. Nah, karena Nadia Oomara ini fokusnya cuman pada di cerita horor dan misteri, jadi membuat ruang eksplorasi topik menjadi tidak terlalu luas dan cuman terputar-putar aja di cerita horor atau misteri itu. Lalu yang kedua itu ada format cenderung repetitif. Jadi struktur penyampaian di beberapa konten terasa serupa. Jika tidak ada inovasi, hal ini bisa menimbulkan kejenuhan bagi penonton. Lalu yang terakhir itu ada aspek teknis masih bisa ditingkatkan. Jadi dari sisi produksi dan pengemasan masih terdapat ruang untuk mengembangkan agar tampil lebih profesional dan variatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya di sini adalah kelebihan dari channel Trans7. Jadi di channel Trans7 ini kelebihannya adalah program penayangannya yang edukatif dan informatif. Jadi di channel Trans7 ini banyak menayangkan acara yang menambah wawasan, tidak hanya hiburan, kontennya sering berisi pengetahuan, sejarah, budaya, atau sains yang bisa dipelajari oleh penonton. Kemudian program penayangannya juga mengangkat budaya dan kearifan lokal dari Indonesia. Programnya yang konsisten menampilkan keberagaman budaya Nusantara sehingga penonton bisa mengenal tradisi dari berbagai daerah di Indonesia. Dan kelebihan yang lainnya adalah variasi dari genre program penayangannya. Program penayangannya memiliki kombinasi acara edukasi, dokumenter, komedi, olahraga, hingga petualangan, sehingga menjangkau berbagai usia dan minat dari penonton. Kemudian yang selanjutnya adalah kekurangan dari channel Trans7. Jadi channel Trans7 ini memiliki beberapa kekurangan. Jadi beberapa kritikus menilai tayangan berita atau dokumenter kriminal Trans7 terkadang kurang menjaga etika jurnalistik. Contohnya saja seperti kasus kontroversial yang belakangan ini terjadi, yang isi narasinya seperti menyindir kelompok tertentu sehingga menyebabkan keseteruan. Kemudian kekurangan yang lainnya adalah kualitas dari konten variety show dan infotainmentnya. Meskipun menayangkan programnya edukatif, beberapa acara hiburannya dinilai belum memenuhi indeks kualitas yang diharapkan. Kemudian untuk kekurangan yang lainnya adalah reposisi dan persaingan pada rating. Fokus pada program komedi investigasi, komedi situasi, dan olahraga terkadang membuatnya sulit menjangkau audiens yang mencari drama ataupun sinetron konvensional. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan podcast dan juga program TV secara konsep. Yang pertama, podcast itu bersifat on demand, sehingga penonton itu dapat memilih dan menontonnya kapan saja sesuai keinginan mereka, entah itu mau tengah malam, atau pagi hari, atau siang hari, itu sesuka penonton. Sebaliknya TV itu bersifat terjadwal, yang mana penonton itu tidak bisa sembarangan menonton. Jadi mereka itu harus mengikuti waktu siaran yang sudah ditentukan. Misalnya ada acara Si Bolang itu mulai jam 3. Nah, mereka tidak bisa menonton sebelum ataupun setelah jam 3 itu. Yang kedua, podcast itu lebih fleksibel dan bebas. Jadi dari sisi pengelolaan kontennya, podcast itu lebih bebas karena kreator tuh memiliki kendali penuh terhadap isi dan gaya penyampaian. Sementara TV itu lebih terstruktur dan diatur regulasi. Jadi televisi itu harus mengikuti regulasi penyiaran dan standar tertentu sehingga lebih terstruktur dan formal. Yang ketiga, podcast itu menargetkan audiens spesifik atau niche. Jadi, podcast biasanya menargetkan audiens yang lebih spesifik berdasarkan minat tertentu. Misalnya Nadia Oomara sendiri, itu dia bercerita tentang kisah-kisah horor. Jadi, dia itu punya audiens spesifik yang suka mendengarkan cerita-cerita horornya. Lalu, sedangkan kalau misalnya program TV itu untuk masyarakat luas. Jadi, di dalam TV itu kan punya berbagai macam acara, sehingga dia itu menargetkan pasar yang lebih luas lagi. Keempat, adalah podcast itu lebih interaktif. Jadi, podcast itu memungkinkan interaksi langsung melalui komentar ataupun fitur digital lainnya.
Misalnya juga bisa kita langsung like, bisa kita komentari secara langsung setelah podcast tersebut upload. Nah, sedangkan TV itu cenderung satu arah. Jadi penonton itu hanya bisa berinteraksi dengan terbatas. Misalnya hanya bisa menonton saja, tidak bisa mengomentari secara langsung gitu. Kemudian pada distribusi podcast itu melalui internet, sedangkan televisi itu melalui jaringan siaran. Jadi secara keseluruhan, podcast lebih fleksibel dan personal, sementara televisi itu lebih formal dan memiliki jangkauan yang luas. Mungkin itu saja, selanjutnya saya akan serahkan pada rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaan secara visualisasi antara podcast Audiamara dan program TV Trans 7. Nah, pada podcast Audiamara ini visualnya berfokus pada hanya host dan narasumber. Kemudian, format duduk podcast Audiamara itu cukup sederhana, yaitu hanya menggunakan tagline santai atau berbicara santai. Kemudian kameranya, nah pada podcast Audiamara tuh kameranya hanya relatif statis menggunakan teknik medium shot atau close up. Kemudian setupnya, nah jadi setupnya podcast Audiamara ini cukup sederhana ya, menggunakan mic, meja, dan backdrop. Berbeda dengan program TV. Nah di program TV itu visualnya lebih dinamis dan variatif. Dan juga pergerakan kameranya itu menggunakan teknik zoom, tracking, dan wide shot. Kemudian kamera, nah pada di program TV itu mereka menggunakan multi kamera atau kamera personal production. Kemudian setupnya itu memang sudah dirancang lebih profesional dan artistik oleh tim-tim mereka. Kemudian lightning di program TV itu cukup dramatis dan terkontrol, apalagi pada filter muka. Berbeda dengan lightning podcast Audiamara yang cukup sederhana dan tidak terlalu dramatis. Kemudian pada editing, nah pada di editing Nadia Audiamara ini cukup sederhana, yaitu cuma antar cut, dan sedikit timpa transisi, dan juga timpa dokumentasi. Berbeda dengan program TV Trans 7 yang banyak grafis, bumper atau load rate yang sudah diatur oleh tim-tim mereka. Kemudian perbedaannya, program TV ini editingnya lebih cepat dan ritmis, berbeda dengan podcast Audiamara yang mungkin editnya sendiri. Itu juga bisa pakai tim-tim lain. Kemudian pada podcast Audiamara durasinya sangat panjang dan visualnya cuma itu-itu saja, berbeda dengan program TV yang kadang durasinya tidak terlalu panjang, tapi visualnya banyak yang berubah. Mungkin itu saja perbedaan dari visualisasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Dwi Rama Saputra. Di sini saya akan menjelaskan terkait antara platform YouTube seperti channel Nadia Omara dan juga saluran televisi seperti Trans 7, mana sih yang lebih sering ditonton? Nah, jadi untuk menilai keduanya, kita perlu membandingkan antara kebiasaan konsumsi media dan juga target audiens, di mana menurut laporan We Are Social dan Data Reportal, YouTube adalah platform yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, di mana 95% pengguna internet di Indonesia menonton YouTube di setiap minggunya. Dan juga YouTube adalah platform video nomor 1 mengalahkan TV tradisional di kelompok usia muda, antara 13 sampai 34 tahun. Artinya, secara keseluruhan, YouTube itu memiliki tingkat engagement yang lebih tinggi, terutama untuk generasi muda. Sementara untuk saluran televisi seperti Trans 7, itu sering ditonton oleh keluarga atau kelompok usia dewasa di atas 40 tahun. Lalu untuk kesimpulan dari diskusi kelompok kami, yaitu berdasarkan analisis terhadap channel YouTube seperti Nadia Omara dan saluran televisi seperti Trans 7, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki karakteristik, keunggulan, dan peran yang berbeda. Nadia Omara sebagai konten kreator menghadirkan tayangan yang fleksibel berupa vlog, daily life, dan konten personality yang dapat ditonton kapan saja sesuai preferensi penonton. Sementara Trans 7 sebagai saluran TV menyajikan tayangan broadcast seperti berita, hiburan, olahraga, dan reality show dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Secara keseluruhan, YouTube dan TV bukan saling menggantikan, melainkan saling melengkapi dengan fungsi dan segmentasi penontonnya masing-masing.
Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.